membersihkan bala. Makanya perbuatan buruk, perbuatan salah, dosa yang menghasilkan penderitaan, kita akan bersih dengan istighfar kita di Idul Fitri ini. Tuh. Ya, gini, malam hari ini kita akan bahas tentang tirakat kita selaku salik Majelis Syatariah ya Kang Pakman ya. Dan bertepatan saat ini kita menghadapi hari Idul Fitri. Idul Fitri maknanya kita kembali ke fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah manusia adalah kesucian. Dan kita dulu awal lahir keadaan kita suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Awal kita lahir itu kita suci. Tapi karena sesuai dengan umur kita, usia kita, perkembangan kita, akhirnya tercampuri, terkotori, akhirnya nggak fitrah lagi. Dan dengan bulan puasa Ramadan kemarin kita melakukan puasa 1 bulan full, diharapkan kita akan kembali ke fitrah lagi. Nah, dalam pembahasan fitrah ini, kembali ke fitrah, kembali ke sucian ini, ada 2 sudut yang berhubungan. Yang pertama adalah hablum minanas. Biasanya kalau kita di bulan suci Ramadan terus selesai, terus kita masuk bulan Syawal ya, kita melakukan sholat Idul Fitri. Lah, sebelum atau sesudahnya kita akan melakukan halal bihalal, saling maaf memaafkan. Jadi kita mencoba membersihkan dosa dan salah kita yang dalam hubungannya dengan orang lain. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Itu secara habluminanas, kita mencoba membersihkan kekotoran dan dosa-dosa kita yang berhubungan dengan orang lain. Itu habluminanas. Lantas pada malam harinya, nah, kita tirakatnya gimana itu Kang Warmi? Yang disebut habluminallah. Tuh. Kita ini dititipi oleh Allah banyak unsur. Kalau itu dikumpulkan menjadi anasir. Lah, anasir atau unsur-unsur diri kita itulah perangkat kita untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan orang lain. Mungkin perangkat kita adalah indera kita. Mungkin cara kita melihat, cara kita mendengar, mencium, bau, berucap, itu memunculkan dosa. Kita memandang orang dengan potensi-potensi dosa, mendengar, mencium, mencari-cari kesalahan, terus kita mengucap, itu ada potensi-potensi salah dan dosa. Nah, kalau tadi kita minta maaf pada orang lain itu dosanya, lah sekarang perangkat dosa kita harus kita istighfari, karena ini titipan Allah. Kita dititipi mata, ya Allah, mungkin saya ketika menggunakan mata yang kau titipkan, penglihatan yang kau titipkan, ini aku gunakan untuk berdosa. Telinga, mulut, hidung, kemaluan. Ya, kemaluan kan kubul dan dubur. Ini lubang 9 ini. Mungkin ada salah dalam kita membawa amanah yang diberikan oleh Allah. Makanya pada malam hari kita tirakati dosanya mata, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dosa telinga, astagfirullah, astagfirullah. Dosanya perkataan, istighfari dengan tirakat malam. Lah, indera kita ini ada rajanya. Apa itu? Akal kita.
Maka pada malam harinya setelah tadi kita melakukan halal bihalal atau besok, ini kan kita besok, karena besok kita Idul Fitri. Malam hari ini mungkin kita kalau ada waktu duduk menistighfari sang Raja Indra ini, akal kita. Karena bisa saja akal kita itu menjadi sumber dosa dari pemikiran kita, dari angan-angan kita. Ya, pikiran-pikiran negatif yang memunculkan dosa itu. Istighfari Kang Paman. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita minta maaf pada Allah, minta ampunan pada Allah atas amanah akal yang tidak bisa kita pegang baik dan memunculkan salah dan dosa itu tadi. Caranya, kalau tadi masing-masing indera dan manfaatnya indera, mata manfaatnya melihat, telinga manfaatnya mendengar, mulut manfaatnya berkalam, hidung manfaatnya mencari-cari kebenaran atau kesalahan orang, kemaluan berhubungan dengan lain jenis, itu kita istighfari. Lah akal pun juga kita istighfari kan Bang. Selanjutnya yang perlu kita istighfari adalah hati kita. Di dalam hati kita itu ada anasir yang disebut nafsu. Ada nafsu 4 ya. Nafsu lawama. Mungkin kita sering mengeluh, meratap, dan itu menutup cahaya. Suka mengeluh atas takdir Tuhan. Padahal takdir itu sudah alamiah. Mungkin ada angin kita mengeluh, ada panas kita mengeluh, ada hujan kita ngeluh. Itu lawamah kita nggak bagus tuh. Suka ngeluh. Maunya apa manusia itu? Terus amarah, suka marah, sombong, angkuh. Tuh, keangkuhan kita, potensi dari amarah, kita istighfar. Supiah, kita jadi orang pemalas, maunya enak sendiri. Terus riya, pamer, itu supiah. Kemudian mutmainah itu suka, karena itu maul hayat, sukanya membunuh harga diri orang, membunuh kehormatan orang, membunuh rezeki orang. Itu kita istighfari. Kemudian selanjutnya radiyah, kita suka, tidak ridho dengan takdir Tuhan. Itu kita istighfari. Lah caranya, di dalam hati kita ini ada, di dalamnya berkumpul 7 nafsu: lawamah, amarah, supiah, mutmainah, radiyah, maradiyah, kamilah. Nah, kalau kamilah itu kesempurnaan nafsu yang sujud pada Tuhan. Mungkin kita tidak membawa amanah nafsu kita, istighfari nafsu kita. Lah, nafsu yang buruk, ya, innan nafsa la'amaratun bisu, suka membawa hal yang buruk, itu bersitan hati yang buruk, itu kita istighfari. Tuh. Kemudian tangan kita, nih tangan, ini berhubungan dengan perbuatan kita. Perbuatan kita istighfari. Dalam hal mencari rezeki, ini tangan, membangun keluarga, rumah, istighfari. Itu adalah amanah perbuatan kita. Kaki ini, kalau tangan perbuatan, kalau kaki tingkah laku. Tingkah laku dan perbuatan kita, tangan dan kaki kita ini kita istighfari. Lah, kalau itu kesalahan dan dosa yang bersifat zahir, ucapannya adalah Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi kalau yang berhubungan dengan hal yang batin, ucapannya ya Ghafaru, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, kayak gitu. Maka kita akan tersucikan. Tadi minta maaf sama sesama manusia, sekarang amanah Allah ini harus kita istighfari. Kalau secara zahir astagfirullahaladzim, secara batin ya Ghafar, kayak gitu. Lah kemudian ditutup nafas kita. Semuanya tadi
diberi energi hidup yang disebut dengan nafas. Nafas ini tempat geraknya nyawa. Nyawa sebelum masuk ke tubuh namanya roh. Lah roh ini talinya namanya arih, tempatnya di jantung. Tuh, talinya roh. Nah, kita melakukan zikir nafas. Yang kita ucapkan adalah tarik nafas, Astaghfirullahaladzim. Kita mengistighfari nafas kita. Dari nafas itu akan mendetakkan jantung, mendenyutkan nadi, peredaran darah, dan akhirnya istighfar itu dilafadzkan akan menembus detak jantung, denyut nadi, peredaran darah, kemudian menuju pori-pori kita dan keseluruhan tubuh kita. Ini kita istighfari dengan zikir nafas tadi. Astaghfirullahaladzim. Itu berhubungan dengan yang zahir. Berhubungan dengan yang batin, tarik nafas, ya Ghafar, diulang-ulang. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kualitas. Kalau kita sudah merasakan tenang melakukan tirakat itu, sudah, besok lagi lebih bagus lagi Pak Kang Parman, 7 hari 7 malam insya Allah. Ini manfaatnya apa nih Kang Parman? Ngertos betul? Dereng nanti. Jenengan ngaji berapa tahun dulu? Belum pernah denger ini. Oh ya, masih baru ya di sini ya. Gini loh Kang Parman. Kita itu kembali ke fitrah, Idul Fitri. Yang membuat hidup kita sial, apes, rekoso, menderita itu apa? Dosa, kesalahan kita. Namanya bala, Kang Parman. Jadi istighfar itu sebetulnya membersihkan bala yang kita ciptakan sendiri. Membersihkan bala. Makanya perbuatan buruk, perbuatan salah, dosa yang menghasilkan penderitaan, itu akan bersih dengan istighfar kita di Idul Fitri ini. Tuh. Makanya nek urip jenengan seret, mengkeret, ruwet, bundet, itu mungkin balanya besar. Istighfari seperti yang kita bahas tadi. Tuh. Jangan dikit-dikit nyalahkan orang, nyalahkan Tuhan. Itu mungkin bala dari kita sendiri, dari ucapan kita, dari pikiran kita, hati kita. Jadi makna istighfar atau lafaz ya Ghafar itu pertama membersihkan bala yang sudah kita ciptakan, kita bangun selama hidup 1 tahun kemarin, atau mungkin lebih dari setahun, atau mungkin ini zaman dulu bala itu kita pikir puluhan tahun, atau mungkin nggak tahu kita kapan. Tuh, satu membersihkan bala, yang kedua menolak bala. Orang-orang yang tersucikan, insya Allah akan terbebaskan dari bala, yaitu membersihkan bala. Yang kedua menolak bala. Nah kayak gitu. Tuh, jadi kita selaku orang-orang Thariqah malam Idul Fitri kayak gini, ayo istighfar. Agar apa? Tersucikan. Setelah hablu minanas, minta maaf pada sedulur-sedulur manusia. Setelah hablu minallah, minta ampunan. Istighfar itu dari wajan istafala, ngalap ampunan. Kalau kita mengucapkan ya Ghafar itu menyebut asma Allah, menyeru doa supaya Allah memustajabahkan apa yang kita doakan. Ud'uni fastajib lakum. Kita menyebut asma Allah yang maha mengampuni, maka akan Allah ijabahi, terampuni kita. Nah, ini Idul Fitri ini momen bagus. Momen bagus. Tuh. Kalau Idul Adha besok. Tuh, setelah berkorban. Nah, itu nanti bahas nanti. Sekarang Idul Fitri.
supaya benar-benar terfitrahkan diri kita. Kan buahnya kan orang yang banyak balanya nggak sadar. Ya ini momen bagus untuk kita mensucikan diri pribadi, memfitrahkan diri kita sendiri. Makanya zakat fitrah mungkin bisa dengan beras 2,5 kilo ya, atau uang. Lah ini doa fitrah ini agar kita terfitrahkan, tersucikan. Paham betul Kang Parman? Ya nanti jenengan juga melakukan itu, saya pun juga melakukan itu, karena ini juga masih panjang waktunya. Besok kita sholat Idul Fitri tak? Tadi saya udah, ya kita di masjid udah halal bihalal. Yang jelas semuanya ini agar kita menjadi umat atau hamba yang diridhoi aja. Kembali lagi ya, lillahi anta maksudi, hanya engkau ya Allah yang aku tuju, waridhoka matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Orang yang diridhoi oleh Allah salah satunya terampuni dosa-dosanya. Jalannya istighfar. Tapi banyak loh jalan ya. Ya, gitu Kang Parman.